Drama penalti, 2 penalti dan 1 diulang. Dan akhirnya GBK meledak setelah Persija menang atas Madura United. Bukan kebetulan 2 penalti ini memang bukti Persija layak menangkan pertandingan dan jadi satu ujian mental ya bagi Maxwell. Berhasil membuktikan bahwa dia saat ini layak menjadi top skor BRI Super League. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan review match Persija versus Madura United, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola ya, dan berikan komentar terbaik. Serta kalau kalian melihat di sini ada sampul buku The Unseen World Cup. Itu adalah buku yang akan Papa Tola rilis tapi dalam bentuk ebook dan kita akan publish minggu depan. Harganya sangat-sangat terjangkau sobatku. Baca ya. Oke sobat, kita lanjutkan lagi bagaimana menit demi menit ya babak pertama sampai dengan berakhirnya pertandingan. Persija memainkan laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno pada hari ini tadi barusan selesai Jumat 23 Januari pekan ke-18. Mana laga ini menjadi momentum bagi Persija untuk terus membayangi Persib di papan atas. Jadi bermain dengan tensi tinggi sejak menit awal, ribuan Jackmania mampu menciptakan atmosfer yang sangat-sangat intimidatif sejak menit awal ya. Dalam pengertian auranya benar-benar memberikan dukungan buat lawan harus bagaimana gitu. Jadi sebelum kick off suasana stadion tempat hening untuk mengheningkan cipta ya, dibuat senak ya untuk mengheningkan cipta untuk mendiang Kuncoro dan pelatih Arema, dan momen ini memberi nuansa emosional tersendiri sebelum laga yang menjadi keras dan penuh drama. Secara taktikal Persija memainkan formasi dasar 4-2-3-1 di mana pendekatannya adalah dominasi bola dan tentunya serangan sayap, overload di sisi kiri. Pemain kunci yang memainkan itu ada Maxwell, ada Gustavo, dan juga ada Donitri Pamungkas. Persija tampil sabar, walaupun mereka tuan rumah tapi mainnya sabar, terstruktur, tidak langsung agresif, ya, tapi melihat dulu seperti apa irama permainan yang dimainkan oleh Madura. Memang benar bahwa absennya beberapa pemain inti membuat tim Persija lebih berhati-hati, tapi tetap lebih rapi ya. Memang berhati-hati namun rapi dalam memainkan sirkulasi bola. Nah, sisi kiri menjadi senjata utama karena di sana ada Donitri. Benar-benar rajin untuk naik turun. Kemudian Alano dan Witan yang selalu memainkan cut inside. Serta ada Gustavo Almeida yang menjadi target man yang terus menerus bisa menarik back daripada Madura United. Madura sendiri dalam pertandingan ini mencoba formasi 4-3-3 secara bertahan, kemudian berubah menjadi 4-5-1 saat tanpa bola ya. Pendekatannya low block, compact defense, dan tentunya counter attack. Dan Kapten Madura Lulinha benar-benar menjadi pemain yang mengorkestra ya, jadi konduktor permainan bagi Madura United, serta Brandao sebagai outlet serangan. Jadi Madura datang dengan game plan yang jelas, mereka bertahan rapat dan menunggu kelengahan atau kesalahan dari Persija. Jarak antar lini mereka persempit ini, back tengah selalu dekat dengan Gustavo dan Maxwell. Jadi memang agak kesulitan juga Persija untuk mengeksploitasi ya daerah pertahanan Madura. Di babak pertama dominasi tanpa gol sampai kemudian Persija mendapatkan penalti ya. Dan memang benar bahwa Persija mendominasi penguasaan bola tapi kesulitan dia untuk menciptakan peluang bersih. Coba memainkan game plan sampai dengan kotak penalti Madura tapi selalu gagal dalam penyelesaian. Karena disiplin yang ditunjukkan oleh pemain-pemain bertahan Madura United. Beberapa momen penting bagaimana tendangan bebas Maxwell di menit kelima masih melambung.
Kemudian aksi Maxwell dan Witan beberapa kali gagal dalam kontrol akhir. Terus penjaga gawang Madura Diki Indrayana memang tampil impresif ya, dan refleksnya bagus. Dia juga menjadi tembok yang sulit untuk ditaklukkan oleh para pemain Persija. Nah, titik baliknya adalah ketika Persija mendapatkan penalti pertama mereka di menit 40 plus. Ini efek dari tekanan terus-menerus Persija. Sampai kemudian Medonca menjatuhkan Gustavo, dan ini merupakan kesalahan ya. Dan jelas ya, wasit Yudai Yamamoto langsung menunjuk titik putih. Gustavo pun tampil dengan tenang, mengeksekusi ke kiri, Diki salah membaca arah, Persija unggul 1-0. Jadi gol ini sebagai pembuka skor iya, tetapi ini juga efek ataupun hadiah dari konsistensi tekanan Persija sepanjang babak pertama. Artinya ini buah dari kesabaran dan konsistensi Persija menekan pertahanan Madura United. Di babak kedua, permainan dimulai lagi dan Madura United mencoba lebih berani setelah tertinggal. Artinya mereka lakukan kontrol permainan dan kemudian menunjukkan juga kesabaran untuk bisa melayani ya permainan agresif dari sisi sayap yang dimainkan oleh Persija Jakarta. Ini terlihat bagaimana lapangan tengah Lulinha mulai lebih aktif, terus crossing dari sisi kanannya meningkat. Beberapa duel bahkan terjadi di gawang Persija ya, duel-duel udara yang berbahaya. Tapi kesigapan dari Rizky Ridho, Jordi Amat ini, dan juga Thales Lira ini membuat Madura sulit untuk menciptakan peluang bersih. Nah, bagaimana dengan masuknya Aladin Al-Jarai? Masuknya si Aladin ini ada dimensi baru sobatku. Gerakan tanpa bolanya lebih dinamis. Kemudian dia bisa menekan bek Madura dan hampir mencetak gol perdana lewat sundulan. Jadi ada kontribusi lah ya yang dimainkan oleh si Aladin ini. Nah, dramanya adalah di penalti kedua. Ini terjadi di menit 90 plus. Kronologinya, Diki penjaga gawang Madura melanggar Maxwell di kotak penalti. Dan penalti diberikan, Maxwell menendang di tepis Diki, bola reboundnya disambar Aladin, gol. Tapi wasit ngecek VAR. Di VAR terlihat bahwa pemain sudah masuk kotak sebelum Maxwell mengeksekusi penalti. Dan kemudian kesalahan berikutnya adalah Diki penjaga gawang juga tidak sepenuhnya di garis gawang. Dia juga sudah terlanjur, bukan terlanjur, sudah ada naik di atas garis juga ya, makanya harus diulang. Nah, setelah diulang, Maxwell berhasil mencetak golnya melalui titik putih penalti. Jadi drama ini memang menegaskan bagaimana ketegasan wasit, terus pentingnya detail-detail kecil dalam laga besar, serta mental baja seorang Maxwell setelah gagal di penalti pertama, tapi dia bisa menenangkan dirinya dan mengeksekusi dengan baik di kesempatan kedua. Jadi dalam laga ini ada duel-duel antar pemain kunci kalau Papa Tola melihat ya. Pertama duel Maxwell lawan Ahmad Rusadi. Maxwell memang beberapa kali nih gagal dalam penyelesaian. Tetapi dia terus bisa menciptakan ancaman dan menang duel 1 lawan 1 secara konsisten. Kemudian pemain kunci berikutnya adalah duel Gustavo versus Medonca dan Pedro. Gustavo kuat menahan bola dan pintar mencari posisi. Ini membuat dan memaksa bek Madura untuk melakukan pelanggaran. Serta duel Rizky Ridho dan Jordi Amat versus Lulinha. Jadi memang sangat menarik pertandingan yang baru saja tadi berlangsung. Dan Persija punya kelebihan, struktur permainan mereka lebih matang, variasi serangan sayapnya lebih bagus, dan mental yang kuat dalam laga besar. Sementara itu Madura sebenarnya punya kedisiplinan dalam bertahan dan transisi cepat saat menemukan ruang. Tapi kelemahan mereka terlalu pasif akhirnya, ya, terlalu pasif dan minim kreativitas di sepertiga akhir. Jadi sobat-sobatku, dengan kemenangan 2-0 Persija Jakarta atas Madura, ini merupakan kesabaran taktik dan tekanan konsisten serta mental juara di momen-momen krusial. Itu dia yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola TV. Dan berikan komentar kalian sobatku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.